yang telah ditetapkan oleh penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala usia manusia berbeda satu sama lain, begitu juga amal dan bekalnya. Setiap orang yang beriman pun amat menyadari bahwa mereka tidak mungkin selamanya tinggal di dunia ini. Mereka memahami bahwa mereka sedang melalui perjalanan menuju kepada kehidupan yang kekal abadi. Sungguh sangat berbeda dan berlawanan sekali dengan kehidupan orang-orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqar." Tetapi kamu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat ada lebih baik dan lebih kekal. Sayangnya kesadaran ini seringkali terlupakan oleh diri kita sendiri. Padahal bukan tidak mungkin hari ini, esok atau lusa perjalanan itu harus kita lalui. Bahkan dengan sangat tiba-tiba. Jiwa manusia yang selalu digoda oleh setan, diuji dengan hawa nafsu, kemalasan, bahkan lupa, kemudian menjadi lemah semangat dalam mengumpulkan bekal dan beribadah, membuat kita menyadari sepenuhnya bahwa kita manusia yang selalu membutuhkan siraman-siraman suci Al-Quran. Mutiara sabda Rasulullah, ucapan hikmah para ulama, bahkan saling menasihati dengan penuh keikhlasan sesama saudara seiman, sehingga kita tetap berada pada jalan yang benar, istiqomah melalui sebuah proses perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahullah, jika kita membuka kembali lembaran kisah salafus saleh, kita akan menemukan karakteristik amal yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada di antara mereka yang konsen pada bidang tafsir, hadis, fikih, pembersihan jiwa dan akhlak, atau berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya. Namun satu persamaan yang didapat dari para ulama tersebut yaitu kesungguhan mereka beramal demi memberikan kontribusi terbaik bagi sesama. Sebuah karya yang tidak hanya bersifat pengabdian diri seorang hamba pada penciptanya saja, namun juga mempunyai nilai manfaat luar biasa bagi generasi berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan lupa, dan kamu jangan melupakan bagianmu dari kehidupan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran penting tentang beberapa prinsip yang perlu
kita sadari bersama akan keberadaan kita di dunia ini. Pertama, prinsip mengutamakan kebahagiaan kehidupan akhirat. Prinsip ini menghendaki agar dalam melaksanakan kehidupan di dunia kita senantiasa mengutamakan pertimbangan nilai akhirat. Namun perlu dipahami, mengutamakan kebahagiaan akhirat bukan berarti dalam mewujudkan kebahagiaan dunia diabaikan begitu saja. Sebab amal akhirat tidak berdiri sendiri dan terlepas dari amal duniawi. Sungguh sangat banyak amalan akhirat yang berhubungan erat dengan mewujudkan kebahagiaan dunia. Umpamanya sholat. Seorang yang melaksanakan sholat dengan tekun dan disiplin bukankah semata-mata sebagai amal akhirat yang tidak berdampak duniawi. Sebab bila sholat itu dilaksanakan menurut tuntunan Allah dan Rasulnya, niscaya ia akan banyak memberikan hikmah dalam kehidupan dunia. Dengan sholat yang benar akan dapat mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Dengan demikian, manusia akan terhindar dari perbuatan yang sangat merugikan orang lain, sehingga terciptalah ketenteraman hidup bersama di dunia ini. Begitu juga dengan infak dan sedekah. Seseorang yang beramal dengan niatan mulia untuk mendapatkan ganjaran berupa pahala dari Allah di akhirat, maka dengan hartanya tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, prinsip ahsin, yaitu senantiasa menghendaki kebaikan. Bila seseorang menanamkan prinsip ini dalam dirinya, niscaya ia akan menunjukkan diri sebagai orang yang pada dasarnya selalu menghendaki kebaikan. Ia akan senantiasa berprasangka baik kepada orang lain, selalu berusaha membuat baik dan berkata baik dalam pergaulan di kehidupan sehari-hari. Maka akan selalu tampillah kebaikan demi kebaikan, mempersembahkan sebuah kata terbaiknya untuk kemanfaatan masyarakat di sekitarnya, peduli akan kemaslahatan umum dan meninggalkan sebuah kebaikan yang akan selalu dikenang oleh orang banyak, walaupun ia sudah pergi terlebih dahulu menuju kehidupan yang abadi. Ketiga adalah prinsip wala tarhil fasada fil ardh, yaitu prinsip untuk tidak berbuat kerusakan. Bila prinsip ini dipegang teguh, seseorang akan melengkapi prinsip yang kedua, yakni melengkapi upayanya berbuat baik dengan upaya menghindari perbuatan merusak. Terjadinya kerusakan alam, kerusakan moral, kerusakan dalam tatanan kehidupan masyarakat seringkali terjadi karena sudah hilangnya kesadaran akan tujuan hidup yang sesungguhnya, sehingga seorang lupa bahwa sesungguhnya ia tidak dibiarkan begitu saja, bahwa ia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ketika ia menghadap
Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, artinya berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Walaupun ayat di atas menjelaskan bahwa bekal penting dalam perjalanan ibadah haji, namun sesungguhnya ia merupakan gambaran ketika manusia akan menghadap Allah di padang mahsyar. Ibadah haji merupakan miniatur gambaran manusia yang akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti, sebagaimana halnya mereka berkumpul di padang Arafah. Maka bekalan utama yang dapat menyelamatkan itu adalah takwa. Firman Allah SWT di atas juga memiliki makna tersirat bahwa manusia memiliki dua bentuk perjalanan, yakni perjalanan di dunia dan perjalanan dari dunia. Perjalanan di dunia memerlukan bekal, baik berbentuk makanan, minuman, harta, kendaraan, dan sebagainya. Sementara perjalanan dari dunia juga memerlukan bekal. Namun, perbekalan yang kedua, yaitu perbekalan perjalanan dari dunia menuju akhirat, lebih penting dari perbekalan dalam perjalanan pertama, yakni perjalanan di dunia. Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya menyebutkan ada 5 perbandingan antara keduanya. Yang pertama, perbekalan dalam perjalanan di dunia akan menyelamatkan kita dari penderitaan yang belum tentu terjadi. Tetapi perbekalan untuk perjalanan dari dunia akan menyelamatkan kita dari penderitaan yang pasti terjadi. Yang kedua, perbekalan dalam perjalanan di dunia setidaknya akan menyelamatkan kita dari kesulitan sementara. Tetapi perbekalan untuk perjalanan dari dunia akan menyelamatkan kita dari kesulitan yang tiada tara dan tiada habis-habisnya. Yang ketiga, perbekalan dalam perjalanan di dunia akan menghantarkan kita pada kenikmatan, dan pada saat yang sama mungkin juga kita mengalami rasa sakit, keletihan, kepayahan, dan sebagainya. Sementara perbekalan untuk perjalanan dari dunia menuju akhirat akan membuat kita terlepas dari mara bahaya apapun dan terlindung dari kebinasaan yang sia-sia. Yang keempat, perbekalan dalam perjalanan di dunia memiliki karakter bahwa kita akan melepaskan dan meninggalkan sesuatu dalam perjalanan. Sementara perbekalan untuk perjalanan dari dunia memiliki karakter kita akan lebih banyak menerima semakin lebih dekat dengan tujuan. Yang kelima, perbekalan dalam perjalanan di dunia akan mengantarkan kita pada kepuasan syahwat dan hawa nafsu. Sementara perbekalan untuk perjalanan dari dunia akan semakin membawa kita pada kesucian dan kemuliaan, karena itulah sebaik-baik bekal.
Jamaah rahimakumullah. Lalu apa yang perlu menjadi bahan perhatian kita dalam mempersiapkan bekal untuk melalui perjalanan dari dunia ini menuju kehidupan yang abadi di akhirat? Untuk itu minimal ada tiga hal yang perlu menjadi bahan perhatian kita bersama. Pertama, bekal berupa keimanan yang benar dan kokoh, akidah yang bersih dan suci dari unsur-unsur kesyirikan, meyakini dengan sebenarnya bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa, kepadanya sajalah tempat bergantung dan tempat meminta. Ia adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, kemudian memerintah ibadah kita kepadanya, ikhlas dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang kedua, kesungguhan dalam amal soleh dan dalam menangkap segala peluang kebajikan. Seperti halnya perjalanan jauh yang akan dilalui, jika kita disertai dengan kesungguhan dalam mengatur waktu dan mempersiapkan segala sesuatunya, maka boleh jadi ia akan tertinggal, bahkan tersesat dan kebingungan. Sesungguhnya apa yang dilakukan seseorang adalah berpulang untuk dirinya sendiri. Firman Allah dalam surat Al-Ankabut yang artinya, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Barang siapa yang sungguh-sungguh berjihad, maka sesungguhnya itu jihadnya adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kemudian penting halnya juga untuk menangkap setiap peluang amal di sekitar kita. Meski amal itu sederhana dan tidak datang setiap waktu, cukuplah menjadi pelajaran bersama tentang kisah seorang pelatur yang rela mengambilkan air minum untuk seekor anjing yang kehausan, padahal ia sendiri sedang dahaga yang luar biasa. Namun dengan amalan itu ternyata dapat mengantarkan dirinya ke surga. Meski terkesan sederhana dan jarang terjadi, namun berefek dapat menghapuskan dosa pelakunya. Yang ketiga, mewaspadai akan hilangnya bekal yang telah dikumpulkan lantaran sikap kita terhadap orang lain. Inilah kerugian yang besar. Jika kehilangan bekal di dunia, masih ada kesempatan untuk cari kembali. Namun
Jika hilangnya bekal itu di akhirat, bagaimana mungkin untuk mengundurkannya kembali? Sedang hisab telah menunggu kita semua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang rugi? Maka para sahabat menjawab, orang yang rugi di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukan itu. Akan tetapi orang yang rugi dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, zakat, namun dahulu di dunia dia telah mencela si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan telah memukul orang lain dengan tanpa hak. Maka diberikanlah pahala kebaikan kepada orang tersebut, dan kepada si fulan, kepada si fulan yang lain diberikan juga pahala kebaikannya yang lain. Maka apabila kebaikan sudah habis, sebelum dia melunasi segala dosanya, maka kesalahan si fulan yang dizalimi di dunia akan dibebankan padanya. Kemudian ia dilemparkan ke neraka. Sungguh inilah kerugian yang besar dan amat menyedihkan. Bekalan yang sudah disiapkan semasa di dunia tidak dapat menolong sama sekali. Maka kebersihan hati, kebersihan ucapan, kebersihan sikap, berbaik sangka kepada sesama orang yang beriman harus selalu ditanamkan dalam hati kita masing-masing, agar setiap kebaikan yang telah dilakukan tidak hilang sia-sia. Kerugian lain adalah kerugian karena memikul dosa yang berat. Begitulah bagi mereka orang-orang yang mendustakan bertemu dengan penciptanya karena terlena dengan kenikmatan dunia. Firman Allah dalam surat Al-An'am yang artinya, sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, ingatlah amat buruklah apa yang mereka pikul itu, dan ia adalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan jenjang gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimahullah. Untuk itu marilah kita kumpulkan bekal untuk perjalanan dari dunia ini menuju akhirat dengan sebaik-baiknya. Dan dalam riwayat hadis tersebut bahwa kalau kita tidak hati-hati dalam pergaulan, maka apa yang kita lakukan jika kita pernah memaki seseorang, kita pernah mengambil sesuatu dari seseorang yang tidak berhak, dan kita pernah menyakiti seseorang, maka kebaikan kita ketika kita datang di akhirat, pahala-pahala kebaikan kita akan diambil untuk melunasi apa yang pernah kita lakukan di dunia, yaitu apabila kita sering memaki, apabila kita sering menyakiti, apabila kita sering mengambil hak orang lain. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu untuk melunasi apa yang kita lakukan di dunia. Dan jika pahala kebaikan kita tidak mencukupi untuk melunasi dosa kita, maka dosa orang yang kita sakiti, yang kita zalimi, akan dibebankan pada kita. Maka merugilah kita di akhirat kalau kita melakukan hal tersebut. Untuk itu marilah kita senantiasa berusaha untuk berhati-hati dalam pergaulan bermasyarakat di lingkungan kita masing-masing. Untuk itu marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa ditunjukkan ke jalan yang benar dan beri kekuatan untuk melakukan kebenaran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujabud ya rabbal ajal. Allahumma arinal haqqa haqqan warina ittiba'ah warinal batila batila warina tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah. Allahu akbar.